dengan saya Dr. Hendri Bowo. Kali ini teman-teman saya ingin melihatkan di kebun buah saya itu kan ada tanaman pule ya, tanaman pule yang tinggi, lumayan tinggi nih. Kalau menurut saya lumayan tinggi. Ada dua tanaman pule yang memang sengaja saya tidak tebang waktu itu. Kenapa? Karena saking tingginya takutnya kalau saya tebang nanti bisa menimpa tanaman-tanaman buah saya. Nah, kemarin pada waktu hujan lebat yang saya ngerekam di depan rumah itu, nah yang itu ternyata kayu pule saya itu yang satu ini kena sambar petir ya. Nah, ketika kena sambar petir itu benar-benar hancur sekali. Di batang itu kayak dipecel, kayak dikena bom itu hancur. Akhirnya roboh, cuma alhamdulillahnya nggak ada tanaman yang kena roboh dari kayu pule tersebut. Cuma kayu pulenya hancur dan juga di sekelilingnya ada tanaman kayak tanaman pisang, pepaya itu ikut kayak alum ya, kayak kena bekas bakar gitu sekarang. Makanya begitu besarnya kilat kemarin yang menyambar. Mari kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Ya, ini ya teman-teman ya. Ini adalah kayu pule yang kemarin tersambar oleh petir nih. Nah ini kesambar oleh petir pada waktu itu ketika hujan lebat, ada hantaman petir dan ini hancur ya. Ini tingginya sebenarnya lebih tinggi daripada yang sebelahnya nih. Nih sebelahnya ini tingginya segini. Tuh tinggi sekali ya. Dan ini yang kena sambar petir itu lebih tinggi daripada ini. Nih kesambar petir. Nah ketika kesambar petir itu pecah kayak gini. Nih batangnya pecah, terus ngeroboh arah sebelah sana nih, roboh ke sana. Dan alhamdulillahnya ini kelengkeng ini selamat ya. Itu kelengkeng yang di sana juga selamat, yang sebelah sana juga selamat. Jadi nggak ada tanaman yang ketimpa. Nah selain ini kesambar petir, ini pecahannya itu porak-poranda ya. Nih teman-teman nih kayak kayu kena bom itu. Nih di sekelilingnya ini radiusnya berapa meter ini? Tuh di bawahnya nih lihat. Nih kayak kena bom, lihat pecah ya. Kayunya pecah. Nih ini juga nih pecah. Nih porak-poranda nih kayak kena pecel gitu ya teman-teman. Nah setelah beberapa hari, nah ini setelah beberapa hari ternyata tanaman di sekitarnya itu ikut, mungkin tanaman sekitarnya ini terkena percikan dari petir itu ya. Ini contohnya pisang nih. Ini setelah kurang lebih 3 hari dari kejadian kena sambar petir ini, pisang ini lihat londot ya, hancur ya. Akhirnya mati nih pisang. Ini tuh, itu pisang itu juga mati. Terus selain pisang apalagi? Ini pepaya kecil-kecil ini londot nih juga. Ini pepaya ini, itu pepaya ini, pisang, pepaya, pisang ini dia ini efek dari kena mungkin kena percikan dari petir yang menyambar pule ini. Nah, menyambar pule ini. Cuma alhamdulillahnya untuk kelengkeng di sebelahnya ini aman ya. Kelengkengnya aman. Jadi nggak sampai kena sababan. Nah, mungkin apa listriknya nyambar ke sini terus ada percikan yang terkena pisang sama pepaya itu, atau mungkin saking panasnya saya kurang tahu ya. Karena soalnya pada waktu saya lihat hari pertama, sayangnya itu pada waktu hari pertama habis kena petir itu sayangnya nggak saya video ya. Ini biasa-biasa aja nih, masih seger. Tapi setelah hari ketiga, baru ketahuan londot. Kayak gini teman-teman. Londot. Yang itu juga nih kayak terbakar. Kayak terkena panas gitu. Ini juga nih pisang. Nih. Sini. Nih. Ini sampai ke sini. Nih. Sampai kayak gini. Dan ini radiusnya jauh ya. Ini radiusnya kalau sekitar 9 meter ada. Dari pepaya ini sampai ke sana ada. Dan uniknya, ini yang kena itu pas satu garis ya.
mungkin petirnya jebret gitu ya pas satu baris ini. Nah, batas ini udah enggak gitu ya. Nah, selain di sini Mas Ari ya, Mas Ari itu yang bagian nyarikan rumput untuk sapi itu kan, di sana kandang sapi tuh. Nah, dia cerita kalau katanya kemarin itu pada waktu ada petir karena hujan lebat yang nggak kelihatan, itu cabangnya banyak. Ada yang ini, terus ada yang di dekat kandang sapi sana. Akhirnya apa? Pas dilihat ini pecah. Jadi cabang-cabangnya banyak. Dan setelah saya lihat di perkebunan buah saya ini, bukan hanya pohon pule, pisang, dan pepaya ini yang kena. Kelengkeng itu juga ada, cuma radiusnya jauh. Dari ini ke sana. Nah, ke sana, ke jauh sana. Oke, kita nanti ke sana ya, kita lihat. Ada satu kelengkeng yang kena sambar petir itu gosong. Kita lihat bareng-bareng ke sana ya. Nah, ini dia teman-teman. Yang saya bilang ada satu tanaman kelengkeng yang radiusnya jauh ya. Dari sana tuh. Dari sana ke sini tuh jauh ya. Ini kalau sekitar ya 25 meter, 30 meter ada ya. Jauh ke sana. Cuma pas saya keliling lihat tanaman kelengkeng saya, dan ternyata salah satu yang kena mungkin ini kena percikan dari petir kemarin ya, karena benar-benar luar biasa deras hujannya, benar-benar kencang anginnya, dan benar-benar banyak kilatan-kilatan petir. Nih, ini tanaman bukan tanaman pindahan ya, kayak yang kita sulamkan kemarin, bukan. Ini asli, tanaman yang asli yang sebenarnya subur tuh. Ini satu baris ini subur tuh, ini subur, ini subur, ini subur. Terus sebelah sana tuh, itu juga subur. Sebelah sana subur, sana subur, subur. Ini satu titik sana dan satu titik ke sana, ini asli, tanaman yang asli, besar. Ini usianya sekitar sudah 1,5 tahun. Jadi ini sudah besar. Tahu-tahu pas saya datang ke kebun lihat yang kayu kesambar petir itu, ini juga saya lihat gosong. Ini contohnya nih kayak gini nih. Nah, gosong kayak gini. Ini gosong. Luar biasa memang. Nih, akhirnya apa? Kemungkinan ini mati ya. Nih, gosong. Ujung-ujungnya gosong. Ini juga gosong. Nah, itu. Cuma kalau menurut perkiraan saya ini mungkin kena kecil gitu ya. Karena apa? Itu aja yang pule yang besar tuh aslinya tingginya segini teman-teman, yang bule tadi lebih tinggi lagi, karena ini lebih pendek lah. Kalau yang kena petir yang itu tinggi banget, lebih tinggi, bisa segini nih, lebih tinggi. Itu aja hancur seperti itu, kena petir yang utama. Kalau sampai ini kena petir yang utama, bukan hanya hancur ya, entah jadi apa, tapi ini kemungkinan kena percikan aja ya. Ini mati. Ini kelengkeng ya, nanti kita ganti, nggak apa-apa, kita ganti. Nah, ini jenis dari mata lada ya, kelengkeng mata lada gitu. Seperti itu ya teman-teman tadi. Itu kondisi dari perkebunan buah saya. Jadi ada beberapa tanaman yang memang tersambar petir pada waktu hujan lebat yang kemarin itu ya. Mulai dari tanaman pule yang tinggi, terus ada pisang dan pepaya di sekitarnya, dan ada juga kelengkeng, satu kelengkeng gosong ya, akhirnya mati. Nanti kita ganti untuk tanaman kelengkengnya. Untuk tanaman pisang nanti gampang bisa tumbuh lagi. Untuk tanaman pepaya memang mau kita karena sudah tua tinggi, pepaya California kita mau kita ganti juga. Nah, untuk tanaman kelengkeng kita ganti, gampang nanti ya. Itu tadi video tentang kebun buah yang tersambar petir. Sampai bertemu dengan video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.